Oke. Nah, untuk presentasi hari ini, siapa presentasi hari ini? Saya, Ustadz. Oke. Terus Siti ya? Iya, Siti Rayu sama? itu Salsabila. Oh, Salsabila. Oh, oke. Siti Rayu. Oke. Salsabila. Irsal. Oh, oke. Ya, ya. Oke. Oke. Oh, sebelum kita mulai, tolong di apa di absen di portal. Ada absen 2 kali, pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15. Oke. Oke, Siti silakan Anda buka. Ya, sebentar Ustadz, saya ini dulu ya. Buka Apa dulu judulnya filenya. Siti? Apa judulnya Siti? Judulnya itu tentang, sebentar Bu Ustadz, pengolahan data juga soalnya ada Ah, panjang. panjang ya, apa itu? Hmm. Oke, silakan. Boleh minta tolong share screen nggak? Silakan. Ya, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan pertama-tama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa kita sampaikan sholawat beserta salam. Selanjutnya terima kasih kepada Ustaz Mulyadi yang sudah hadir di pertemuan 14 ini, dan juga kepada teman-teman yang senantiasa bergabung di kelas ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi hasil belajar PAI pada perencanaan dan pengambilan data. Langsung di slide selanjutnya ya. Yang pertama yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi. Evaluasi adalah hal yang tidak boleh dilupakan dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai proses pembelajaran yang bermutu, baik dalam segi proses maupun hasilnya, sumber daya manusia akan muncul dari pendidikan yang berkualitas. Sampai detik ini, komponen-komponen akan muncul dari pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang perlu masih diperbaiki, khususnya dalam hal evaluasi. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar serta untuk menilai pencapaian. Kompetensi peserta didik sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Evaluasi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 Ayat 21 adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 3 bagian yang sangat penting dalam pendidikan adalah kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian. Kurikulum merupakan jabaran dari tujuan pendidikan yang menjadi tujuan agar peserta didik dapat belajar melalui perencanaan dan peraturan lingkungan, sarana, dan prasarana yang mendukung terwujudnya kegiatan belajar. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat ketercapaian kurikulum. Salah satu bentuk penilaian pembelajaran dalam pendidikan adalah ujian nasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengenai standar penilaian, ujian nasional didefinisikan sebagai kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran yang tertera dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Yang pertama yaitu prosedur pelaksanaan evaluasi. Mohon maaf, ini keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi pula oleh keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi. Prosedur yang dimaksud adalah langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Pengembangan prosedur evaluasi pembelajaran diuraikan. Yang pertama yaitu langkah perencanaan evaluasi. Hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Perencanaan ini penting bahkan mempengaruhi prosedur evaluasi secara menyeluruh. Huygens Topham 1974 mengemukakan, maksud perencanaan evaluasi adalah untuk memfasilitasi pengumpulan data sehingga memungkinkan membuat pernyataan yang valid tentang pengaruh sebuah efek atau yang muncul di luar program, praktek, atau kebijakan yang teliti. Selanjutnya, Robert H. Davis dan kawan-kawan 1974 mengemukakan 3 kegunaan dari perencanaan evaluasi. A. Perencanaan evaluasi membantu Anda untuk mengetahui apakah standar dalam menyatakan sikap atau perilaku telah mencapai sasaran atau tidak. Jika demikian, sasaran akan dinyatakan ambigu, dan Anda akan kesulitan merancang tes untuk mengukur prestasi siswa. B. Perencanaan evaluasi adalah proses awal yang dipersiapkan untuk mengumpulkan informasi yang tersedia. C. Perencanaan evaluasi menyediakan waktu yang cukup untuk mendesain tes. Untuk merancang sebuah tes yang baik memerlukan persiapan yang cermat dan kualitas. Tes yang biasanya membaik jika dirancang dengan cara tidak tergesa-gesa. Implikasinya adalah perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai dan konferensif, sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dengan menetapkan tujuan-tujuan tingkah laku. Behavior objektif atau indikator yang dicapai dapat mempersiapkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta dapat menggunakan waktu yang tepat. Dalam perencanaan evaluasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Di antaranya ialah A. Analisis kebutuhan, suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Analisis kebutuhan merupakan bagian integral dari sistem pembelajaran serta keseluruhan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran. B. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian merupakan dasar untuk menentukan arah ruang lingkup, materi, model, karakter alat penilaian. Ada 4 tujuan alat penilaian. Yang pertama yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, dan penilaian penempatan. C. Mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi yang akan diuji sesuai dengan standar kompetensi. Kompetensi dasar hasil belajar dan indikator yang terbagi dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, domain efektif, dan domain psikomotorik. Menyusun kisi-kisi adalah format pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik atau pokok bahasan berdasarkan jenjang kemampuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi perangkat tes. Kisi-kisi yang baik akan memperoleh perangkat soal yang relatif sama sekalipun penulis soalnya berbeda. E. Mengembangkan draft merupakan penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan pedoman kisi-kisi. Ya, pertanyaan harus jelas dan terfokus serta menggunakan bahasa yang efektif, baik untuk pernyataan maupun jawabannya. Kualitas butir soal akan menentukan kualitas tes secara keseluruhan dengan prosedur soal yang disusun ditelaah oleh tim ahli yang terdiri dari ahli bahasa, ahli bidang studi, ahli kurikulum, dan ahli evaluasi. Untuk draft dalam bentuk non-tes dapat dibuat dalam bentuk angke, pedoman observasi, pedoman wawancara, studi dokumentasi, skala sikap, penilaian bakat, dan minat. Uji coba dan analisis soal bertujuan untuk mengetahui soal-soal yang mana perlu diubah, diperbaiki, bahkan dibuang sama sekali. Baik soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi yang didasarkan atas analisis empiris yang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang digunakan. Selanjutnya, analisis rasional yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan setiap soal. Kedua analisis tersebut dilakukan pula terhadap instrumen evaluasi dalam bentuk non-tes. Yang G yaitu revisi dan merakit soal instrumen baru. Soal yang sudah diuji coba dan dianalisis, direvisi kembali sesuai dengan proporsi tingkat kesukaran soal dan daya pembeda. Dengan demikian, ada soal yang masih dapat diperbaiki dari segi daya pembeda. Dengan demikian, ada soal yang masih dari segi bahasa atau direvisi total, baik menyangkut pokok soal STEM maupun alternatif jawaban option, yang kemudian dilakukan perakitan soal menjadi suatu instrumen yang terpadu dengan memperhatikan validitas skor tes, namun nomor urut tes, pengelompokan bentuk soal, penataan soal, dan sebagainya. Nomor 2 yaitu pengumpulan data. Soal pertama yang dihadapi dalam melakukan langkah ini adalah menentukan data apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan tugas evaluasi yang kita hadapi dengan baik. Selanjutnya, buku-buku pelajaran yang kita pergunakan sebagai pegangan utama biasanya menyebutkan pula tujuan-tujuan yang lazimnya harus dicapai oleh pengajaran melalui bahan yang seperti tercantum dalam buku itu. Jadi banyak sumber-sumber yang kita gunakan untuk menentukan jenis data yang harus dikumpulkan untuk keperluan suatu tugas evaluasi. Pemilihan cara atau metode untuk mengumpulkan suatu jenis data dapat merupakan suatu persoalan yang rumit dan oleh karenanya meminta pertimbangan yang sungguh-sungguh dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, pengetahuan yang mendalam tentang metodologi akan merupakan suatu pegangan yang sangat berguna.
Selanjutnya, langkah pengumpulan ini adalah pemilihan alat yang kita pergunakan untuk penyelesaian soal ini. Biasanya pengetahuan mengenal alat-alat yang telah tersedia akan merupakan suatu pegangan yang berguna. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Setelah semua data dikumpulkan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Data hasil evaluasi ada yang berbentuk kualitatif, ada juga yang berbentuk kuantitatif. Kemudian kita buat tabel atau daftar dari tabel atau daftar distribusi frekuensi. Dapat kita hitung presentase, rata-rata kelompok, nilai median, modus, peringkat, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Pengolahan data tersebut akan memberikan nilai kepada peserta didik berdasarkan kualitas hasil pekerjaannya. Dalam pengolahan data, biasanya sering menggunakan analisis statistik. Analisis statistik digunakan jika ada data kuantitatif. Sedangkan untuk data kualitatif tidak dapat diolah dengan statistik. Jika data kualitatif akan diolah dengan statistik, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu dengan data kuantitatif atau kuantitatif data. Dan tidak semua data kualitatif dapat diubah menjadi kuantitatif, sehingga tidak dapat diolah dengan menggunakan statistik. Ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil penilaian. Yang pertama yaitu men-skor, yaitu memberikan skor pada hasil evaluasi yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk men-skor atau memberikan angka diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Mengkonversi skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf atau angka. Melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda seperti dalam pilihan ganda. Yang keempat yaitu laporan hasil penelitian. Pada akhir penggal waktu proses pembelajaran antara lain caturulan, akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir jenjang persekolahan diperlukan suatu laporan kemajuan peserta didik. Yang selanjutnya merupakan laporan hasil kemajuan sekolah. Laporan ini akan memberikan bukti sejauh mana pendidikan yang diharapkan oleh anggota masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, dapat tercapai. Agar anggota masyarakat dapat dinilai kemajuan sekolah secara objektif, ada baiknya setiap lembaga pendidikan membuka diri untuk memberikan informasi secara berkala. Pemberian informasi ini dapat berupa laporan umum dan laporan khusus tentang prestasi yang dicapai oleh sekolah. Dikatakan laporan umum karena informasi tersebut terbuka untuk siapa saja yang berminat, dengan sasaran utamanya adalah orang tua, anak didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Contohnya, menunjukkan karya ilmiah peserta didik selama waktu tertentu. Yang kedua yaitu menunjukkan karya seni, baik seni lukis, seni drama, seni tari, dan lain-lain. Yang ketiga itu mengadakan pertunjukan olahraga. Sedangkan laporan khusus hanya disampaikan kepada orang tua dan peserta didik karena laporan ini banyak menyangkut masalah pribadi yang tabu untuk diketahui oleh orang lain. Paling tidak ada 2 jenis wadah yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan ini, yaitu melalui pertama dengan peserta didik. Pertemuan pendidik atau guru dengan orang tua peserta didik merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dengan buku rapor peserta didik. Dengan adanya pertemuan tatap muka ini, kedua belah pihak akan membagi dan saling melengkapi informasi tentang kedua belah pihak, tentang pribadi peserta didik. Melalui pertemuan ini, masalah yang dihadapi sekolah maupun yang terjadi di rumah akan dapat dicari jalan keluarnya demi keberhasilan peserta didik. Buku laporan kemajuan atau buku rapor, kalau pada laporan kemajuan umum telah dipamerkan kegiatan hasil individual atau hasil kegiatan kelompok yang menyangkut pengembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka dalam seharusnya
Selanjutnya, buku rapor ketiga ranah ini dilaporkan dengan kemajuan bagi setiap peserta didik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Silakan open mic bisa atau melalui ini chatting juga bisa. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan disampaikan dari pemaparan pemakalah tadi. Sendirian nggak Siti Rahayu? Iya, harusnya sama Irsal. Oh, seharusnya sama Irsal. Iya. Mungkin ada satu dan lain hal ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tadi bagi pemakalah kita. Mungkin teman-teman sudah pada paham. Insya Allah. Mungkin kalau memang sekiranya tidak ada diskusi, kayaknya minggu lalu antum sempat Bapak bilang apa tentang itu ya? Kita diminta buat kisi-kisi Ustaz. Iya. Nah, kisi-kisi dan soal kalau nggak salah. Mungkin ya ada sedikit. Perencanaan evaluasi ini sangat penting sekali. Oke, perencanaan evaluasi dan pengambilan data. Oke, jadi ada tadi sudah disampaikan bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan evaluasi. Nah, di dalam ini berhubungan dengan skripsi. Oke, di dalam skripsi itu akan terlihat sekali bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan evaluasi. Mulai dari membuat ini apa konseptualnya, konsep dari hasil belajarnya itu apa gitu kan. Kemudian dengan membuat kisi-kisinya, dengan membuat TIK-nya, dengan menentukan C1, C2, C3-nya. Nah, sampai kepada pembuatan itemnya. Oke. Kemudian pembuatan item seperti yang dikatakan tadi, ada yang berupa tes hasil belajar, juga ada yang berupa kuesioner. Jadi kuesioner atau ada juga yang berupa observasi, ada juga berupa wawancara atau kuesioner. Nah, jadi dalam ini ada dua. Ada dalam analisisnya secara kuantitatif atau secara kualitatif. Kalau kuantitatif itu membutuhkan angka-angka. Nah, di dalam menganalisis secara kuantitatif ada rumus-rumusnya. Biasanya kita menggunakan SPSS dengan bantuan SPSS. Jadi dalam hal ini Anda bisa minta bantuan sama seseorang untuk menganalisis dengan menggunakan jasa SPSS. Nah, tapi dalam menganalisisnya Anda sendiri harus paham. Jangan dikasih ke sama seorang udah jadi Anda nggak paham. Nah, itu yang penting. Yang penting itu Anda itu mengerti apa yang Anda buat. Nah, jadi itu dalam dalam menganalisis secara kuantitatif. Oke, jadi misalnya itu gunanya kuesioner 1, 2, 3, 4, 5
selalu, itu kan kadang-kadang, okay, jarang. Nah itu nanti dikonversikan ke angka. Okay. Ada kalanya saya mengalami di S2. Ada kalanya mahasiswa dia bikin sendiri tanpa bantuan statistik SPSS. Saya dulu waktu S2 sama ibu bikin sendiri. Karena waktu dulu belum ada itu bantuan itu. Jadi kita cari sendiri. Cari sendiri. Jadi itu lama waktunya. Kalau masih belajar yang benar 1, yang salah 0. Benar 1, 1-0-1-0. Nanti satunya berapa? 13. Kosongnya berapa? 20. Jadi ada 23 soal misalnya. Si A. Oke. Nah, dalam hal ini kena ke teknologi udah maju, Anda sendiri bisa menganalisis sendiri tanpa minta bantuan sama orang. Jadi ada SPSS, lihat tuh SPSS berapa ya sekarang yang apa namanya yang terakhir, yang termutakhir. 06 atau berapa atau 2 titik berapa gitu kan. Bisa. Jadi ada 2 kemungkinan, Anda sendiri bisa menganalisisnya atau minta bantuan sama orang juga bisa. Kalau Anda menganalisis secara kuantitatif. Tapi secara kualitatif itu ada juga caranya. Secara kualitatif misalnya dengan wawancara misalnya. Jadi dari hasil wawancara itu nanti bisa Anda simpulkan. Atau dari hasil observasi juga Anda bisa simpulkan. Oke. Nah ini jadi penting sekali mulai dari perencanaan sampai pengambilan data. Kan itu ininya. Judul dari presentasi kita pada hari ini. Gimana perencanaannya tadi udah diuraikan. Mulai daripada need assessment. Apa kebutuhan need-nya itu. Yang Anda bergerak sekarang di mana? Okay. Di tes apa? Okay. Nah, kemudian ada mendesain tesnya itu, membuat butir-butirnya. Setelah itu dicobakan, ada yang dibuang tadi dibilang, ada yang diperbaiki. Oke. Nah, itu. Jadi itulah semuanya itu. Kemudian ada juga mencari daya pembeda. Itu bisa Anda minta bantuan atau Anda sendiri yang cari. Sekarang udah apa? Teknologi udah ini, semuanya ada di YouTube. Jadi saya kira tidak perlu lagi kita minta bantuan ke orang untuk menganalisis data. Bisa. Saya menyarankan lebih baik Anda membuat sendiri, menganalisis sendiri, mengumpulkan data sendiri, mendesain sendiri, supaya Anda mengerti. Ada kalanya mahasiswa minta bantuan, nanti pas ujian, skripsi, sidang, bingung. Ditanya sama penguji. Karena bukan dia yang bikin. Dia dibikinkan. Sudah dibikinkan, habis itu nggak mau belajar. Oke, langsung sidang. Di sana nanti pertanyaannya, ketahuan. Ini Anda dibikinkan ya. Siapa yang bantu? Curigain gitu kan. Gitu. Ada yang bantu ini, ada yang bikinkan skripsinya ini ya gitu. Nah, jadi saya kira dengan kemajuan teknologi tidak perlu lagi kita minta bantuan sama orang. Yang penting kita paham apa yang kita lakukan. Ada pertanyaan? Ada. Jadi memang seorang guru yang profesional, memang dia harus membuat perencanaan tes dan harus dia bagaimana cara pengambilan data. Tapi karena kembali tadi yang kemarin dengan guru
Pertama dia banyak mengajar, banyak jam-jam mengajar, banyak kelas, jadi tidak ada kesempatan dia melakukan itu. Oke. Gimana? Siti Rahayu, ada teman-teman yang mau nanya? Secara chat nggak ada? Saya mau bertanya, Ustaz. Ada Reza Afifatul ingin bertanya, Ustaz. Oke. Kalau misalkan kita menentukan judul skripsi nih, Ustaz. Terus apakah pengambilan datanya itu kita milih sendiri, kuantitatif, kualitatif, atau berdasarkan judul itu masuknya kemana gitu? Atau kita yang menentukan gitu, Ustaz? Oke, bagus ya. Oke. Jadi dari judulnya, itu kan ada variabel X dengan variabel Y, gitu kan? Apa variabel Y-nya itu? Kalau dia hasil belajar, itu tentu udah kuantitatif. Tapi variabel Y-nya itu apa? Misalnya hubungan antara kebijakan kepala sekolah dengan motivasi mengajar guru misalnya. Itu adalah dengan menggunakan kualitatif. Ya. Jadi tergantung ke ini penelitian kita. Apakah penelitian kita itu mengarah kepada hasil belajar? Okay. Kalau hasil belajar biasanya itu kita menggunakan kuantitatif. Okay. Tapi kalau Y-nya itu mengarah kepada motivasi, mengarah kepada minat, mengarah kepada prestasi belajar, mengarah kepada akhlak, misalnya gitu. Nah, oke. Atau apa? Itu kalau di dalam penelitian namanya itu konstruk. Kalau dia berupa konstruk itu sesuatu afektif atau penilaian, gitu kan? Menilai motivasinya, menilai cara kerjanya, menilai minatnya, itu namanya konstruk. Jadi kalau penelitian konstruk, yang kita teliti adalah konstruk, itu biasanya bisa observasi, bisa wawancara, dan bisa kuesioner misalnya gitu. Jadi itu kalau kita penelitian Y-nya itu kan ada variabel X, variabel Y, dependent variable and independent variable. Kalau independent variabelnya itu adalah hasil belajar, itu biasanya kita menggunakan kuantitatif. Oke, bagus ya. Ada? Maaf Ustadz, saya mau bertanya. Untuk tadi data kuantitatif maupun kualitatif itu ketika kita melakukan entah itu wawancara ya melalui tadi kualitatif ataupun pengisian kuesioner melalui kuantitatifnya, itu apakah ada standar minimal Ustadz? Maksudnya jumlah dari peserta yang kita wawancarai atau yang mengisi kuesioner tersebut. Makasih. Oke, bagus ya. Kita mulai dari wawancara. Nah, misalnya terhadap proses belajar mengajar, udah efektif nggak proses belajar mengajar? Yang kita wawancarai adalah gurunya, guru bidang studi. Yang kita wawancarai misalnya adalah wali kelas. Yang kita wawancarai kalau dapat muridnya dan kepala sekolah. Nah, gitu. Jadi ada namanya itu primer, oke? Ada data primer dan data sekunder. Nah, itu namanya data primer atau data sekunder atau key-nya. Siapa yang key-nya di sana? Oke. Nah, kalau data primernya itu adalah kuesioner, data sekundernya itu adalah wawancara dan observasi.
Nah, jadi itu tergantung ininya penelitian kita terhadap motivasi belajar siswa misalnya. Kita bisa observasi siswanya. Bisa juga kita observasi bagaimana gurunya mengajar. Dalam guru mengajar termotivasi nggak siswa dalam belajar. Oke. Nah, itu bisa kita wawancarai siswanya, gurunya bisa, atau ada kalanya suatu saat kita wawancara orang tua bisa, tergantung kepada apa ini penelitian kita. Oke. Itu ininya apa? Siapa berapa tilik, jadi bukan ada minimal, bukan itu. Jadi siapa objek dari penelitian kita itu siapa? Berarti tidak terkait dengan bilangan jumlah, Ustaz ya, tapi tidak. terhadap objek yang kita teliti gitu. Siapa objek yang kita teliti? Ya. Tapi apakah semuanya harus diwawancarai, Ustaz? Contoh seperti halnya kemarin Antum bilang tentang sebuah kasusnya atau apa gitu penelitian kita. Apakah dari wali kelas, kemudian dari guru, atau mungkin dari guru mapel, dari murid maupun dari orang tua itu, apakah semuanya harus diwawancarai gitu? Atau mungkin yang terkait aja? Dari misalnya wali kelas kan satu orang, guru kan guru mata pelajaran, muridnya kita ambil secara acak. Bukan semua murid, kita ambilnya sampelnya gitu kan. Begitu. Jadi, tentu kalau kita wawancara, pertanyaannya itu beda-beda. Pertanyaan kepada guru, pertanyaan kepada murid, pertanyaan kepada kepala sekolah tentu berbeda-beda. Jangan pertanyaannya sama. Kalau sama bingung nanti siswa menjawab. Pertanyaan ini harusnya ke guru, Anda kasihkan ke siswa. Bingung dia kan. Oke. Ya. Oke. Jadi makanya ada pedoman wawancara. Jadi kalau melakukan wawancara harus ada pedoman wawancara, melakukan observasi harus ada juga pedoman observasi. Jadi pas wawancara apa yang mau ditanyakan kalau tidak ada pedoman? Oke. Biasanya pedoman itu dituliskan. Pedoman wawancara untuk guru, pedoman wawancara untuk wali kelas, pedoman wawancara untuk murid, pedoman wawancara untuk kepala sekolah. Nah, tergantung siapa yang Anda wawancara. Kadang-kadang kepala sekolah nggak perlu, ya udah nggak apa-apa. Objek gitu. Atau bisa kebijakan kepala sekolah terhadap kinerja guru, bisa. Baru Anda mewawancarai kepala sekolah. Ke kinerja guru, bisa Anda ambil 3 orang guru atau 4 orang guru sebagai sampel. Ada lagi? Mungkin sambil sharing, ya silakan Bang Ilyas. Tadi kan itu kan ambilnya samplingnya, Ustaz ya. Secara maksudnya apakah nggak terjadi heterogen, Ustaz? Itu maksudnya kan dalam yang saya ketahui, yang saya pernah baca, Ustaz, di buku, bahwa judul merupakan cerminan dari sampel yang didapat gitu, Ustaz. Nah, yang maksudnya apakah akan berpengaruh, Ustaz, pada saat kita mengambil judulnya tersebut gitu. Pada saat kita maksudnya wawancara kepada si kepala sekolah atau guru, dan kan yang pernah saya baca bahwa untuk menentukan data yang diambil kan harus melalui sampling kan, atau random gitu, Ustaz. Nah, randomnya ini kan berarti ditentukan sama rumus gitu, Ustaz. Nah, apakah akan berpengaruh pada judul yang kita akan ambil? Contohnya yang tadi motivasi siswa terhadap hasil belajar. Kalau yang saya baca tuh berarti kan si siswa ini yang akan diwawancarai gitu, Ustaz. Menurut
rumus gitu. Apakah akan berpengaruh gitu kalau kita sampling semua Ustaz gitu secara melalui hasil wawancaranya? Oke, ya bagus pertanyaannya. Yang pertama kita tetapkan dulu apa itu populasi dan sampel. Itu dulu. Ada populasi target, ada populasi terjangkau. Oke. Kalau di S2 gitu, tapi di S1 cukup populasi dan sampel aja. Nah, populasinya misalnya motivasi belajar siswa MAN, motivasi belajar siswa MAN negeri 3. Populasinya itu adalah seluruh siswa. Populasinya itu adalah seluruh siswa. Atau kita persempit populasinya seluruh siswa kelas 10 MAN 3 Jakarta. Populasinya ini. Oke. Nah, berapa kelas? Siswa kelas 10 itu berapa kelas? Biasanya berapa di MAN itu? 5 kelas ya, Ustaz. Ada 5 kelas. Oke, ada 5 kelas. Nah, dari 5 kelas itu kita ambil sampelnya. Sebagai sampelnya, oke. Nah, itu ada nanti ada buku saya tentang metodologi penelitian. Ada pengambilan sampel, cluster sampling. Oke. Ada purposive sampling. Oke, ada rumus untuk menentukan sampel. Oke. Jadi dari 5 atau 7 kelas itu kita ambil 2 kelas sebagai sampel kita. Bagaimana cara mengambil sampel? Ada rumusnya, ada nanti teorinya. Apakah cluster sampling ataukah ada purposive sampling, itu ada macam-macam. Nah, dari 2 kelas tadi kita ambil kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kalau penelitian kita mengenai penelitian kuantitatif, ada kelas eksperimen dengan kelas kontrol misalnya. Jadi kelas eksperimen itu yang satu diajarkan dengan menggunakan PowerPoint. Yang satu tidak diajarkan dengan menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan media buku saja. Mana hasilnya yang lebih baik? Oke. Itu dalam pengambilan sampel. Kalau dalam kualitatif misalnya kita menentukan populasinya. Populasi seluruh MAN di Jakarta Timur misalnya. Ada berapa Salman MAN di Jakarta Timur? MAN negeri Jakarta Timur itu ada berapa? Nah, ada enggak 11? 10? Taruhlah. Populasi kita MAN negeri Jakarta Timur terdiri dari 10, ada 10 MAN negeri. Nah, kemudian kita ambil dari 10 itu kita ambil sampelnya. Jadi satu MAN aja kita ambil sebagai sampling. Nah, dari satu sampling terpilihlah MAN 3 Jakarta Timur. Dari MAN 3 Jakarta Timur itu kita ambil lagi samplingnya. Kelas berapa? Kelas 9, kelas 10, atau kelas 11 misalnya. Oke. Nah, itu nanti ada rumusnya untuk menentukan sampling. Jadi ada pengambilan sampel untuk kualitatif dan kuantitatif. Oke. Nah, tentu di sini tidak saya terangkan karena saya memendekkan. Nah, jadi kalau udah dapat itu baru kita tentukan ininya berapa kelas akan kita uji. Jadi motivasi belajar siswa MAN 3 sebagai samplingnya kita ambil kelas nomor 10. Oke. Nah,
kelas 10 itu misalnya ada 5 kelas. Boleh aja Anda cari motivasinya untuk ke 5 kelas. Tapi kan terlalu banyak, 5 kali 40 kan 200 orang. Oke, 200 orang. Kalau kita adakan kuesioner kan ini diambil lagi ini sebagai sampelnya, diambil aja 1 kelas atau 2 kelas. Itu caranya. Jadi mulai dari populasi dan sampel. Apa itu populasi? Bisa Anda baca. Apa itu sampel? Bisa Anda baca. Oke. Ada lagi? Berarti tergantung yang kita ambil, Ustaz. Ya, yang kita ambil. Kita ambil berapa. Jadi tergantung sampel yang kita ambil. Berarti kalau tadi saya nangkep begini, Ustaz. Kalau kuantitatif berarti itu ditentukan sama jumlah sampelnya. Kalau untuk kualitatif berarti luas ya, Ustaz ya. Maksudnya cakupan yang akan diambil sampelnya. Enggak juga. Enggak juga, tergantung kita juga. Tergantung kita juga. Tergantung teknik pengambilan sampel yang kita ambil. Kita mau ngambil teknik apa? Ada beberapa macam teknik pengambilan sampel. Tidak ada yang salah. Oke. Nah, untuk menentukan sampel tergantung kita mengambil teknik pengambilan sampel. Ada itu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik yang disampaikan oleh ahlinya. Yaitu ini dengan rumus sekian, ada itu Anda udah aman. Jadi kalau ada nanti pertanyaan dalam sidang, kok Anda menentukan sampel segini? Apa alasannya? Oke. Alasannya saya mengambil sampel dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang dikemukakan oleh Suharsini Aripunto. Yang disampaikan oleh Haryono, banyak itu ahli-ahlinya. Oke. Jadi tidak tidak asal ambil sampel aja. Oke. Bukan kuantitatif, sampelnya lebih kecil daripada kualitatif. Tergantung Anda mengambil. Kalau kualitatif, Anda mengambil teknik pengambilan sampel apa. Kuantitatif Anda mengambil teknik pengambilan sampel apa. Udah aman. Oke. Gimana? Oke. Maaf Ustaz. Tadi saya agak masih rancu nih di bagian metode yang tadi mengambil sampel dengan cara acak gitu. Hanya beberapa peserta didik aja gitu. Tadi yang mewakili gitu. Nah itu maksud cara acak ini apakah kita memilih dengan menunjuk kan gitu? Apakah itu menunjuk atau sama dengan secara acak atau seperti apa gitu? Contoh dalam satu kelas kita ingin mengambil 3 atau 5 peserta didik untuk dilakukan wawancara gitu. Nah, gitu. Untuk maksud acak itu seperti apa gitu? Khawatir antara acak dengan kita memilih itu kan khawatir berbeda gitu. Cuma dipilih bukan diacak gitu. Nah, itu seperti apa? Kemudian yang kedua tentang instrumen set. Kan pasti ketika kita itu tadi diinfokan kita wawancara pasti ada instrumen atau indikator yang nanti ditanyakan gitu, maupun kuesioner. Nah, kalau hal-hal ini apakah semuanya ada di pedoman buku yang nantinya kita terima atau memang kita susun secara mandiri? Seperti apa? Oke. Jadi kalau menentukan sampling misalnya per kelas dulu ya. Per kelas dulu. Ada misalnya 2 kelas. Mana yang kita ambil sebagai penelitian kita? Penelitian eksperimen dan penelitian ini kontrol.
kelas eksperimen, kelas kontrol. Bisa pakai gulungan kertas, bisa. Oke. Kita gulung kertas gitu kan. Nah, ambil satu. Satu itu jadi kelas eksperimen. Gulungan kertas kayak orang ini, kayak orang apa namanya? Arisan. Boleh. Ada itu dituliskan di ini juga bisa, dituliskan deskripsi. Cara pengambilnya dengan gulungan kertas. Kalau satu sebagai eksperimen, kosong sebagai kontrol. Udah bisa. Itu langkah-langkah. Jadi ada langkah-langkah pengambilan sampel. Oke, itu dituliskan langkah-langkah pengambilan sampel dari populasi. Langkah-langkah pengambilan ini strata sampling, random sampling. Random sampling secara berstrata. Berstrata itu bertingkat. Mulai dari sekolah, 10 sekolah, kita ambil 2 sekolah sebagai yang akan kita jadikan objek penelitian. Dari 2 sekolah kita ambil 1 sekolah. Dari 1 sekolah kita ambil kelas berapa? Kalau dulu kan kelas 1 man, kelas 2 man, kelas 3 man. Kelas berapa? Oh, dapat kelas 2 misalnya. Kita mau lihat motivasi ini. Lihat motivasi. Oke. Dalam motivasi itu, nah di sana nanti ada. Oke. Kalau Anda akan lebih lanjut lagi, diteliti lagi motivasi itu. Motivasi ininya tingkat motivasi tinggi dan tingkat motivasi rendah. Oke. Jadi kalau yang sebenarnya ya dia dikasih tes motivasi. Di sana akan dapat ada motivasi tinggi dan motivasi rendah. Diambil, ada rumusnya 27% ke atas dan 27% ke bawah. Nah, yang diwawancara itu adalah siswa ambil berapa orang yang mempunyai motivasi tinggi, berapa orang yang mempunyai motivasi rendah, berapa orang yang mempunyai motivasi sedang. Oke. Kalau itu penelitian yang sesungguhnya yang untuk di S2 gitu. S2 saya menyarankan itu. Anda mau mewawancarai itu pertanyaan Salman tadi. Di dalam kelas ada 40 orang. Kita mau mengobservasi kan nggak mungkin ya Salman 40 orang diwawancara. Oke. Sebelum kita melakukan penelitian, ada dulu dikasih dulu tes motivasi. Di sana akan dapatlah mahasiswa yang bermotivasi tinggi dan bermotivasi rendah. Dia biasanya 27% tinggi, 27% rendah. Itu diambil. Oke, mungkin dapat 3 orang, yang rendahnya 3 orang, yang sedangnya itu sudah mewakili. Oke, itu untuk observasinya. Apalagi pertanyaan yang kedua tadi? Tentang instrumennya, Ustaz. Yang indikator buat pertanyaan-pertanyaan itu apakah kita nyusun sendiri? Indikator tentang pertanyaan observasi ya? Dan wawancara ya? Iya, Ustaz. Baik. Ada bukunya. Jadi Anda bikin pedoman wawancara. Di wawancara itu Anda ini kan juga apa kisi-kisi yang akan Anda tanyakan itu apa. Kalau wawancara namanya bukan kisi-kisi tapi pedoman wawancara. Apa kira-kira apa yang Anda wawancarai? Oke, ada pedoman wawancara. Kan kemarin kan ada pertanyaan kita belajar wawancara terbuka, wawancara tertutup, kan itu kan. Oke. Ada juga observasi juga, observasi langsung, observasi tidak langsung. Kan sudah kita pelajari kemarin. Oke. Nah, jadi pedoman wawancara itu kita bikin pedomannya.
Oke. Nah, sama juga ada kisi-kisinya, tapi kalau di wawancara namanya pedoman. Dah? Oke. Tapi kalau untuk level S1 tidak perlu mencari motivasi yang tinggi, motivasi yang rendah misalkan. Tapi kalau dosen minta itu ya udah bisa Anda bikinkan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, coba kita sekilas. Yang kemarin siapa mau melihatkan ininya hasil tesnya itu? Apa namanya? Yang tugas yang kemarin itu. Siapa yang mulai? Silakan. Mungkin dari Siti Rahayu yang infokan siapa gitu. Siti Rahayu. Aku PJ. Kalau saya sih lihat tadi kan dari awal Putri Novianti udah nanyain Pak Mulyadi sudah ada atau belum. Silakan Putri Novianti. Mungkin udah siap banget ya. Bentar, saya belum buka laptop. Masalah. Tadi buka apa? Mau pindahin dulu, Ustadz. Masih di handphone. Baru sampai, gitu. baru sampai rumah, Ustadz. Sambil menunggu yang lain kali. Ya, silakan teman-teman yang sudah siap boleh langsung maju. Oke dah, sambil menunggu ya, sambil menunggu Putri Novianti. Ini ada teman-teman yang lain yang berkenan dulu. Tentang apa? Oke. Kalau ya? kisi-kisi Ustaz. Kisi-kisi. Yes. Boleh share duluan, Ustaz? Oke, silakan. Boleh. Kisi-kisi dan soalnya. Silakan. Kisi-kisi dan soalnya. Silakan Bang Yulia. Dan kelihatan, Ustaz? Masih proses. Masih proses. Kelihatan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Tugas. Jadi di sini saya mengambil konsep tentang yang akan saya garap gitu, suatu angket, suatu wawancara yang berjudul perilaku orang tua terhadap anak di rumah. Saya mengambil tema ini karena saya melihat bahwa kelihatannya kebanyakan pada saat sekarang ini orang tua itu enggan mau menyuruh anaknya itu untuk melakukan hal kebaikan, terutama dalam hal beribadah, yaitu sholat. Makanya saya mengambil sebuah tema perilaku orang tua terhadap anak di rumah. Jadi kisi-kisi yang saya buat, yang pertama itu terdiri dari 3. Ada indikator, ada nomor butir soal, jumlah soal. Jadi di sini saya membagi menjadi 3. Pertama, indikatornya cara orang memperlakukan anak di rumah. Yang kedua, tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Yang ketiga, pemberian perhatian dalam pendidikan anak. Nah, dalam penilaian wawancara yang saya akan lakukan, yang pertama, saya membuat sebuah penilaian, di mana penilaian ini penilaian yang akan mempunyai skor itu bersifat positif. Tentang penilaian secara linear itu jika anak ini menjawab huruf A
itu mendapat nilai, dan jika anak ini menjawab huruf D itu mendapat 1. Gitu. Jadi ada rentang nilai 1 sampai 4, di mana ada dua antara pilihan yang positif dan negatif. Gitu. Dan selanjutnya terdapat kesimpulan. Kesimpulannya itu dari hasil yang didapat, nilai tersebut akan dikonversikan menjadi suatu kalimat. Kalimatnya ini, jika nilai A, jika anak tersebut mendapatkan nilai B, nilai 4 menjadi baik sekali. Jika nilai 3 menjadi baik, nilai 2 cukup, nilai 1 kurang. Dan ini saya akan wawancara melalui Google Form yang disebar. Saya ambil satu kelas saja, itu di sekolah X, dengan perhitungan penilaian, skor kriterianya sudah tadi disinggung, dan juga perolehan skornya. Jadi dari perolehan itu dikali 100% dikali skor maksimal, dan hasilnya itu total skor yang didapat oleh satu anak itu, apakah orang tuanya akan berperan aktif memberikan dukungan anak terhadap ibadah atau tidak. Dengan rumusnya itu jumlah skor positif diambil jumlah skor negatif. Jadi hasil ini yang menjawab skor perolehannya, gitu kan, dari skor positif diambil skor negatif, dan akan diterjemahkan melalui kriteria nilai A sama dengan jika anak itu mendapatkan nilai jika anak itu mendapatkan nilai 80 atau sampai 100, jika anak itu menjawab, jika anak itu menjawab 80 sampai 100 dari hasil pengamatan dia sendiri terhadap orang tuanya, maka orang tersebut berhasil atau mendapatkan nilai baik sekali. Jika anak tersebut mendapatkan D, antara nilai 7 sampai 17 menjadi baik, C cukup, D kurang. Jadi hasil yang positif sama negatifnya dikurang, maka menjadi suatu nilai yang dimana total skor tersebut, apakah si ibu ini berperan aktif di rumah atau tidak. Dan saya juga di sini ada lampiran 2-nya, itu membuat suatu daftar angket. Terdapat juga petunjuk pengisian, di mana nomor 1 itu ditulis nama, nomor absen, dan kelas dan tahun ajarannya. Yang kedua, memilih dari soal-soal berbentuk multiple choice, yang dimana soal tersebut dianggap benar dan diberikan silang. Untuk ini berupa manual, dan untuk Google Form-nya saya sudah sediakan, karena pada zaman sekarang itu terbatas untuk tatap muka. Jadi di sini saya buat yang pertama, A, cara orang tua memperlakukan anak di rumah. Ini soal-soalnya, apakah dia jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Jadi A, B ini merupakan jawaban positif, C, D ini merupakan jawaban negatif. Saya buat sampai 30 soal, bagaimana
peran orang tua terhadap perilaku anak tersebut gitu. Dan juga di sini hasil yang dijawab oleh siswa tersebut akan saya data lampirannya. Tadi ada nama, nomor induk siswa, nomor absen dalam satu kelas tersebut, langsung jenis kelaminnya. Setelah itu saya dokumentasikan kelas tersebut bersama siswa serta fotonya. Mungkin itu saja rancangan yang saya akan aplikasikan, Ustaz. Mungkin saya minta masukannya, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke bawah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah, terus. Ini. Jadi data peserta, oke, di kelas gitu kan. Nomor NIP, nomor ini, nama, oke. Ini di lampiran ya kan? Oke. Iya. Secara etis, kalau di lampiran itu tidak perlu dibikin nama siswa. Oke. Sebab apa? Kan ini kan dilampirkan di deskripsi Anda. Jadi nama itu kita aja yang tahu, si peneliti. Oke. NIP-nya berapa nggak apa-apa. Nomor absennya nggak apa-apa. Jadi nama itu dihilangkan. Sebab kalau nama Anda munculkan tidak etis. Jadi ketahuan dia tidak orang tuanya tidak bagus mendidik ya gitu kan. Atau jelek hasilnya. Nah, jadi dihapus nama itu. Oke, itu masukan pertama. Oke. Jadi karena dia lampiran data peserta didik. Jadi kalau ada lampirkan itu ini buat yang lain. Sekali-sekali kalau di lampiran itu jangan disertakan nama siswa. Oke, itu satu. Nah, siapa yang cukup kita peneliti aja yang tahu. Kalau nomor 1 itu si Ahmad, nomor 2 itu si Siti, nomor 3 itu Salman, misalnya gitu. Tapi itu kita yang tahu, jangan disebutkan. Oke. Terus, kalau itu kan ini kan menentukan lagi ya. Kalau dalam hasilnya nanti. Oke. Nah, kemudian nomor 1 tadi, pertanyaan nomor 1. Oke. Oke. Nomor 1. Mana pertanyaan? Selalu apa? Lalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Oke. Coba Anda tanya nomor 1 apa? Baca. Apakah orang tuamu selalu memberikan teladan yang baik dalam segala hal di rumah? Oke. Nomor 2. Nomor 2, apakah orang tuamu selalu mempunyai waktu untuk berkumpul bersama keluarga? Oke. Nomor 3. Pernahkah orang tuamu memberikan motivasi untuk rajin belajar dan rajin beribadah? Oke. Jadi itu pertanyaannya, pernahkah orang tua kamu orang tua memotivasi? Jawabannya pernah dan tidak pernah, kan itu kan? Masa selalu, sering, kadang. Gimana antara pertanyaan dengan choices-nya kurang tepat. Nomor 1 coba, nomor 1. Apakah orang tua selalu? Selalu. Ini ada lagi selalu. Jadi, nah, kalau kuesioner itu bukan berupa pertanyaan, itu pernyataan. Oke, jadi orang tua Anda memberikan apa? Nah, orang tua Anda memberikan teladan yang dapat teladan yang dalam segala hal. Orang tua Anda memberikan teladan dalam segala hal di rumah. Oke. Nah, selalu, kadang-kadang, itu ini. Selalu, jarang, kadang-kadang. Jadi itu kita ini kan selalunya itu kita habiskan. Boleh juga, apakah boleh?
apakah orang tua Anda memberikan teladan yang baik di rumah? Ya, gitu kan. Jadi jangan ada kata selalu. Okay. Ada lagi nama 3 coba. Pernahkah orang tua memberikan motivasi untuk rajin belajar dan rajin ibadah? Jadi dihilangkan pernahkah. Kalau pernahkah itu jawabannya pernah dan tidak, begitu kan. Okay. Teruskan nomor 4. Apa itu? Dalam melakukan segala kegiatan rumah, apakah kedua orang tua mau mengontrol kegiatan kamu? Nah, oke. Apakah mengontrol kegiatan kamu? Oke. Oke. Selalu kadang-kadang tidak. Nomor 5. Apakah orang tuamu selalu memperhatikan perkembangan jasmani dan rohani kamu? Oh ya. Jadi dihilangkan kata selalu. Oke. Ada lagi? Apakah orang tuamu selalu menanyakan kesehatan kamu? Menanyakan coba kesehatan kamu. Apakah orang tua kamu selalu menanyakan kesehatan kamu? Oh, kesehatan kamu. Oke. Apakah orang tuamu peduli? Oke, oke. Ini buat yang lain. Ada pertanyaan fakta dan opini. Pertanyaan fakta dan opini. Kalau pertanyaan fakta tidak bisa dikuesionerkan. Pertanyaan opini baru bisa. Pendapat. Oke. Apakah gini. Coba nomor 6. Apakah orang tuamu peduli menanyakan kesehatan kamu? Bukan untuk peduli dengan kesehatan kamu, gitu kan? Itu fakta atau opini? Atau pendapat? Orang tua pasti menjaga kesehatan anaknya. Gimana? Oke. Nomor 7. Apakah orang tuamu peduli terhadap harapan dan cita-citamu? Oke. 8. Dan cita-citamu. Ya, 8. 08. Pernahkah orang tuamu membedakan atau pilih kasih terhadap anak-anaknya? Membedakan atau pilih kasih. Pilih kasih. Oke. Nah, jadi ini menurut Anda ini pertanyaan opini atau fakta? Fakta. Fakta. Kalau fakta tidak bisa selalu setuju. Oke, jarang itu. Oke. Contohnya, yang paling jelas sajalah. Apakah orang tua kamu pulang jam 7 malam? Fakta atau opini? Fakta. Jadi tidak bisa pertanyaan kuesioner itu tidak bisa di pertanyaan kalau dia fakta. Jadi Anda bisa merasakan kalau pertanyaan itu fakta tidak bisa dikuesionerkan. Kalau pertanyaan opini baru bisa dikuesionerkan. Jadi apakah orang tua kamu membedakan apakah orang tua kamu membedakan antara kamu dengan kakak misalnya atau dengan adik? Oke, jadi fakta tidak bisa. Oke, fakta tidak bisa dibuat untuk kuesioner. Oke, tapi kalau opinion bisa. Kenapa selalu setuju? Oke, selalu. Ini apa ini? Coba nomor ini. Tunggu. Nomor 8 itu apa? Pilihannya. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Karena tidak bisa dijawab. Selalu membedakan, sering membedakan, kadang-kadang membedakan, dan tidak pernah membedakan. Gitu kan? Karena dia pertanyaan itu berupa fakta.
Jadi dirubah menjadi Anda kalimatnya dirubah menjadi kalimat opini. Menurut Anda, gitu kan? Menurut Anda, orang tua Anda, gitu kan? Menurut Anda, orang tua Anda, apa namanya? Oke, menurut Anda, orang tua Anda, apa? Supaya apa? Kata-katanya supaya menggiring kepada ini membedakan antara si A dengan si B, kakak dan adik, kan? Oke. Sudah menurut Anda, orang tua Anda sudah berbuat adil, gitu kan? Kepada adik dan kakak, misalnya gitu. Dalam hal apa, misalnya? Itu bisa selalu sering itu. Misalnya dalam memutuskan satu perkara masalah, menurut Anda apakah orang tua Anda sering menanya, menurut Anda apakah orang tua Anda melibatkan adik atau melibatkan kakak, kan bisa juga. Tapi intinya Anda kalau pertanyaan itu yang bersifat fakta, jadi tidak bisa digunakan. Jadi Anda bisa merasakan itu. Sembilan apa itu? Apakah orang tua? Coba. Apakah orang tuamu sering melemahkan semangat kamu untuk mencapai cita-cita? Apakah orang tua kamu sering melemahkan? Melemahkan kamu. Jadi itu gimana kalau kita jadikan itu opini? Jadi misalnya orang tua kamu mungkin kurang memperhatikan terhadap cita-cita kamu, bisa. Nah, lebih baik kata-kata kamu itu kita tukar dengan Anda. Kalau dia anak SMA, lebih baik orang tuamu atau orang tua Anda. Kalau Anda memberikan kuesioner untuk mahasiswa, jangan kata kamu, kata Anda, gitu kan. Mungkin kalau dia anak SD, bisa kita rasakan aja lah. Gimana kata-kata kamu atau Anda. Andanya itu A-nya besar. A-nya besar. Anda. A-nya selalu besar Anda. Oke. Ini bagus ya. Oke. Nah, sudah selesai kan, Ustaz? Nah, tapi saya belum lihat kuesioner yang bersifat negatif. Gimana, Ustaz? Kuesioner yang bersifat negatif. Yang kuesioner negatifnya mana? Ini kan apa yang saya ambil ini karena jawabannya Ustaz gitu. Karena kan di sini kan tadi jawaban apabila jawaban A sama B itu kan bersifat positif. C sama D itu bersifat negatif. Jika gitu. si siswa Jika siswa itu menjawab A sama B, maka hasilnya itu positif. Jika C sama D itu hasilnya negatif. Oke. Jadi untuk yang lain perhatikan. Konsepnya salah. Bukan A sama B positif, C sama D negatif, bukan itu. Okay. Anda bikin ini kan bentuk skala Likert ya. Skala Likert. Oke. Nah, contohnya ini. Apakah coba nomor 1? Apakah orang tuamu memberikan teladan yang baik dalam segala hal di rumah? Gitu. Itu pertanyaan positif. Pertanyaan negatif, oke. Misalnya orang tuamu tidak memberikan pelajaran yang baik ya. Orang tuamu tidak mementingkan pelajaran yang baik di rumah.
Itu yang dimaksud dengan negatifnya. Bukan A positif, B positif, C negatif. Bukan itu. Okay, bukan itu. Jadi negatifnya orang tuamu tidak mementingkan orang tuamu tidak mementingkan pelajaran di rumah misalnya kan. Orang tuamu tidak mengontrol misalnya yang menentukan pelajaran di rumah selalu sering itu. Jadi pertanyaan nomor 1 ini positif, pertanyaan 2 ini negatif. Nah, gitu. Coba ini nomor 2 di sini. Nah, itu nomor 2 negatif. Nah, nanti kalau nomor 1 itu dia memilih A itu nilainya 4. Memilih B nilainya 3. Memilih C nilainya 2. Memilih D nilainya 1. Nah, kalau dia 2 itu negatif, dibalik. Kalau dia D-nya itu 4, C-nya itu 3, D-nya itu 2, C-nya itu 1. Okay. Jadi yang Anda inginkan itu salah. Bahasanya itu bukan nama skala Likert. Itu bukan namanya skala Likert. Yang skala Likert itu pernyataannya yang positif dan negatif. Contohnya, gini contohnya. Minat belajar siswa. Indikatornya minat belajar. Pernyataan bukan pertanyaan, pernyataan positif. Apabila saya tidak mengerti pelajaran yang diterangkan guru, saya bertanya. Misalnya selalu, sering, kadang-kadang ini. Yang negatifnya, bagi saya tidak penting. Bagi saya tidak menghiraukan mengerti dan tidaknya pelajar diberikan guru. Itu negatif tuh. Saya tidak menghiraukan mengerti atau tidak pelajaran disampaikan oleh guru. Itu negatif. Jawabannya A, B, C, D. Okay. Nah, jadi kalau dia nilai tidak pernah itu nilainya 4, C 3, D 2, 1. Itu yang bentuk skala Likert. Oke. Jadi Anda terangkan nanti itu namanya. Coba kisi-kisinya. Coba terus kisi-kisinya. Dari nomor 1. Kisi-kisi nomor. Oke, itu. Nomor putih soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu positif. Nomor 7 soal 8, 9, 10, 11, 12 itu negatif. Itu pernyataannya yang positif dan negatif. Aduh. Ya, itu nomor soal 8 tadi pernyataan positif itu. Oke. Jadi itu sudah benar, cuma ininya yang salah. Cara menskornya yang salah, kuantitatifnya, skornya yang salah. Bukan A, nilai A itu positif, nilai B itu bukan itu. Okay. A itu nilai 4, B nilai 3 bukan itu. Nah, atau Anda dapat rumus. Dari siapa Anda tahu itu tadi? Rumus A itu 4. Ini saya ngambil dari skor Ustaz? Ngambil dari buku tentang perilaku. Ya. Ini boleh juga apabila Anda menentukan ini source sumbernya di siapa. Jumlah skor perolehan X 100 perolehan kali 100. Ya. Skor maksimal. Ini Anda dapat rumusnya dari siapa? Dari tentang perilaku yang tentang penilaian perilaku guru, Ustaz. Ya, itu. Dari Dirjen Pendidikan. Bukan, rumus ini. Siapa yang menyiapkan rumus ini? Kalau yang saya ambil, Ustaz,
Saya kutip. Ini kan ya, kalau Anda bisa, itu namanya mempertahankan. Ya. Kalau bisa Anda mempertahankan, menunjukkan kalau ini adalah caranya A, B, 1080, B itu, nggak apa-apa, boleh. Tapi Anda harus bisa menunjukkan sumbernya dari mana. Source-nya, referensinya dari mana ini? Dari Dirjen Pendidikan. Bukan. Apa? Orangnya siapa gitu. Oh, orangnya sih. Iya. Saya kalau biasanya kan buku itu kalau Dirjen ditulisnya Dirjen Pendidikan Tinggi. Oke, ya. Oke. Nggak apa-apa. Kalau jelas ya, kalau jelas. Oke, namanya penyelidikan kan berkembang kan? Berkembang. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi kira-kira? Putri Novianti bagaimana? Tadi untuk yang soal penilaian Ustaz, yang 20 soal itu. Yang kisi-kisi. Mungkin bisa contoh. Halo Putri. Oke, sambilan karena atau Monik, gimana Monik? Oke, nih dicoba ya. Bismillah, sambil menunggu Putri Novianti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sharing ya, nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Atau mungkin diperbaiki juga. Ini untuk kisi-kisi soal penilaian Ustadz. Mereka diminta untuk 20 soal. Nah, di sini ada KD, kompetensi intinya nggak saya cantumkan, tapi langsung saya masukkan KD. Ini untuk kelas, diambil di kelas 11. Sesuai dengan buku saat ini ya, yaitu di kurikulum 2013. Nah, untuk kelas 11 ini referensi bukunya. Kemudian ini saya ambil 2 tema. Yang pertama tentang surah An-Nisa, yaitu tentang memaknai ketaatan secara benar sekaligus dengan hadisnya. Kemudian di sini juga surah Al-Maidah ayat 48, yaitu tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Adapun indikator soalnya ini, untuk 10 soal pertama saya ambil dari tema yang pertama, dan 10 soal di akhir saya ambil dari tema yang kedua. Nah, indikator ini saya rincikan, yang mana menelaah hukum tajwid ini ada di soal nomor 3 dan nomor 4, kemudian menjelaskan isi kandungan dari surah An-Nisa di soal nomor 5 dan nomor 6. Ya, semua poin-poin ini saya sesuaikan dengan soal yang setelah ini saya coba share screen. Maaf sebentar. Oke, kelihatan ya teman-teman ya untuk layar. Nah, tadi hanya saja di bagian ini kisi-kisi saya nggak memberikan keterangan C1, C2, C3 sampai C6. Ya, hanya sekedar informasi bentuk tesnya saja. Ya, tapi di sini kalau kita pahami secara bersama, berarti kalau udah kalimat menjelaskan, ini berarti sudah masuk ke diantaranya pemahaman peserta didik ya, atau anak-anak. Kemudian juga di sini merincikan atau menelaah hukum tajwid, nanti bisa ditelaah masing-masing, kira-kira ini masuk C1, C2, C3 atau C6. Nah, adapun
ini contoh seperti menelaah hukum tajwid di nomor 3 dan 4 ya, di seputar apa tema yaitu tentang memaknai ketaatan secara benar. Nah, untuk nomor 3 dan 4 ini contoh soalnya. Nah, tadi sesuai dengan kisi-kisi. Nah, ini maaf, surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 59 sesuai tadi tema kita. Kemudian yang indikatornya adalah seputar hukum tajwidnya. Nah, di sini ditanyakan tentang tanaza'tum fih. Nah, hukum tajwidnya ini antara mim mati ketemu fa itu apa? Nah, ini sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Yang ini. Semuanya disesuaikan, yang baik yang tema pertama maupun tema yang kedua. Sama halnya terakhir, saya ambil merincikan setiap makna kandungan hadis. Di sini hadis tentang memaksimalkan potensi menuju kompetitor terbaik. Nah, adapun di sini soal nomor 20. Maaf, nomor 20. Nah, ini tentang maksud. Tadi di kisi-kisi makna kan, makna dari kandungan hadis. Nah, ini hadisnya badirul bil a'mal. Kemudian ini ditanyakan tentang kandungan dari hadis tersebut. Nah, adapun kenapa di kuning-kuning ini? Kuning-kuning ini untuk jawabannya ya, tapi tetap untuk peserta didik kita rahasiakan. Nah, ini untuk mempermudah dari pendidik nanti ketika melakukan asesmen atau penilaian kepada peserta didik, sehingga nantinya bisa dilakukan pengoreksian secara cepat. Apalagi dengan melakukan hal-hal yang digital atau melalui Google Form kan saat ini kan itu jawabannya juga harus diisi duluan gitu. Nah, itu maka ini mempermudah kita sebagai pendidik. Jadi setiap soal sudah harus disiapkan jawabannya agar tidak ada jawaban yang mungkin keduaan atau mungkin salah gitu, menghindari hal-hal tersebut. Mungkin demikian Ustadz. Okay. Ini untuk yang kisi-kisi soalnya. Kalau tadi kan kuesioner. Nah, coba lihat soalnya. Oke. Ini untuk SMK ya? Iya, Ustadz. SMK kelas 11. Kelas berapa? 11. 11 itu kelas berapa itu? Kelas 2. Kelas 2. Nah, oke. Yang saya ini oke. Saya karena latar belakang bukan agama ya, latar belakang saya bukan pendidikan agama Islam. Ya. Menurut Anda paham nggak ini siswa ini tentang apa yang akan dikerjakan? Misalnya soal nomor 18. Maksud apa ini? Maksud dari potongan ayat berikut adalah gitu kan? Itu menurut Anda mengerti nggak dia ini kira-kira? Kalau menurut saya, kalau secara umum saat kan kita sebagai pendidik tentunya atau saya bertanya kepada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain kalau bentuk soal gini untuk kelas 2 SMK, kira-kira ini terlalu sulit atau terlalu mudah apa? Atau udah memang ini udah bisa mereka mengerjakan. Saya mau nanya ke teman-temannya. Mana teman-temannya mana coba? Kalau jenjang SMK, nah kalau jenjang SMK atau yang bukan berbasis agama, Ustaz, gitu kan, ini agak sulit gitu. Kalau menurut saya gitu. Nah, karena kan ini hurufnya Arab semua nih. Ustaz. Sedangkan kan kalau seandainya udah berbasis seperti madrasah aliyah gitu kan, yang dia notabene itu kan basisnya agama gitu. Kalau seandainya berbasis umum ya bisa aja jawabnya asal-asalan gitu, Ustaz. Yang penting selesai soal gitu. Baik, boleh. Kalau menurut saya, ya. Menurut saya cukup sih karena kan kita udah ada buku apa ya, buku LKS atau buku yang tebel tuh bahan ajarnya gitu. Terus juga kan sebelum memulai tes itu kan diberikan kisi-kisi tentu ya. Terus juga ini juga pada bab-bab sebelumnya udah diajarkan gitu.
Jadi kalau misalnya dia udah belajar tentang itu dalam berapa kali pertemuan per tema itu, plus dikasih kisi-kisi dan persiapan sebelum tes ini, misalnya siswa diharapkan mampu gitu kan, mampu membaca, menulis, menghafal, terus mengetahui arti dari perkataannya gitu. Kalau menurut saya nggak terlalu sulit sih, asal di apa ya, dibekali gitu siswa sebelum. Jadi kita nggak ngasih kisi-kisi kayak gini, tiba-tiba soalnya lain gitu. Coba. Terus sih kalau misalnya udah sesuai, kalau menurut saya kalau udah sesuai sih cukup baik sih Ustadz. Cuman emang jangan Arab semua juga. Coba nomor 17. Jangan bahasa Arab semua. Coba nomor 17. Apa itu? Ini tentang hukum tajwid, Ustaz. Perhatikan apa coba? Perhatikan potongan-potongan ayat berikut. Gitu ada ya? 5 ayat. Jadi perhatikan potongan ayat tersebut. Ini perintahnya apa? Diminta mencari hukum tajwid, Ustaz, yang di dalamnya terdapat hukum mad wajib muttasil. Nah, saya tanya sama temannya yang lain. Kalau Anda dikasih ini, bisa nggak Anda jawab 1, 2, 3, 4, 5? Ini jawabannya 1, 2, 3, 4, 5 atau A, B, C, D, E? Nomor 17. Nah, tunggu dulu. Salman ini mana jawaban yang benar ini? 1, 2, 3. Yang B, Ustaz. Yang B. Yang B. Di sini yang B. Nomor 1 yang di sini ahwa ahum. Di sini ada hukumnya. Kemudian ja'aka. Di sini ada hukumnya yang dimaksud, yang ditanyakan. Nah, maksud saya yang benar itu yang mana? Ini yang B, Ustaz. Mana B? 2 itu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, dan 4, Ustaz. Nah, jadi gini. Dalam menuliskan soal, choices-nya itu, ini kan multiple choice ya. Iya. Jangan berbeda soal nomor 17. Gitu. Ini sampai ke bawah ya. Maka potongan tersebut yang mengatakan A, B, A, B, O gitu. Nah, Salman ini udah masuk berapa ini? C berapa? Udah menganalisa nih, Ustaz. Analisis C6 ya. C6. Analisis ya. C, A apabila 2 dan 3 apabila ini ya. Ini termasuk analisis. Oke. Nah, saya mau nanya sama teman-teman yang lain. Kira-kira anak SMA mampu nggak dia ngerjakan ini? Anak SMK. Anak man. Ya, harusnya mampu, Ustaz, kalau misalkan dari kecilnya ngaji. Kalau umum mungkin minim ya, Ustaz. Sedikit yang bisa. Ya. Gimana? Ustaz, maaf, Ustaz. Ini saya langsung mengambil referensi dari buku di bawah naungan bukan Madrasah Aliyah ya. Ini PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya. Jadi kemungkinan besar ini saya ngambil referensi dari ini semua soal-soalnya. Jadi kalau menurut saya pasti dari pihak penyusun sudah mempertimbangkan dengan cara baik ya untuk penulisan soal-soal ini. Jadi sudah sesuai dengan kemampuan anak di tingkat kelas 11. Jadi Salman, ini usulan saya. Sebaiknya itu makanya tadi dalam presentasi tadi dikonsultasikan ke ahli. Ahli bahasa, ahli bidang studi. Ahli bahasa, ahli bidang studi. Jadi itu kita dalam perencanaan tes. Dalam perencanaan tes ini udah baik, udah bagus. Itu kan pertanyaan saya. Saya anggap teman-teman yang lain itu sebagai ahli bidang studi. Soal nomor 17 ini kira-kira untuk MAN kelas 2 MAN kira-kira ini bagaimana? Bisa mampu mereka menjawab atau enggak kan gitu kan. Kalau seandainya mampu oke enggak apa-apa. Ya, seandainya bisa nah gitu boleh enggak apa-apa. Jangan kan selama ini kita mengatakan soal yang baik yang tidak baik itulah apabila direction soalnya terlalu sulit, soalnya terlalu mudah, soalnya susah dipahami.
kalau nomor 17 ini kalau udah ke analisis ini ya. Ini udah masuk ke C paling tinggi kan, analisis. Okay. A, jika 2 dan 3 benar. B, jika 2 dan 4 benar. C, jika 3 dan 5 benar. D, jika 3 dan 5 benar. Itu kan ini udah masuk ke analisis. Oke, nggak apa-apa, bagus, bagus. Tapi itu yang saya saya ingatkan. Oke, Salman. Ya, Ustaz. Saya ingatkan, mungkin bisa Anda ini diskusikan dengan teman sejawat. Oke. Atau guru yang lebih senior nanti bisa. Gimana ini Pak? Kalau ini kita udah nggak apa-apa ini bisa. Oke. Atau berpedoman juga pada buku-buku yang seperti Anda bilang tadi. Ya bagus. Oke. Maaf Ustaz, mungkin mau nanya satu pertanyaan tadi seputar soal itu. Kalau untuk indikator C6 itu, apakah kalau kebanyakan itu khawatir menyulitkan anak gitu ya? Atau mungkin dalam soal itu mungkin kita libatkan C1-nya, C6-nya satu aja gitu. Apakah atau kita ngikutin kemampuan anak ini tinggi-tinggi nih? C6-nya banyakin gitu atau seperti apa? Iya. Jadi kan gitu kan. Kan dari dulu saya bilang bikin soal itu mulailah dari C1. C2, C3 gitu kan. Jangan soal itu nomor 17 ini Anda taruh di nomor 1. Baru aja udah pusing nih anak. Soal nomor 1 dikasih analisis. Wah, udah belum apa-apa udah panas kepalanya gitu kan. Oke. Dan juga gitu nanti sebaran itu dia bisa makin ke atas dia mungkin analisis untuk 1 soal atau 2 soal bisa. Oke. Bagus ya. Coba itu aja saya karena saya tidak belakang pendidikan agama Islam. Jadi saya dari berapa soal tadi? 20. 20 Ustaz. 20 Ustaz. Kalau saya ngerjakan mungkin 1 pun nggak ada yang ngerti saya. Oke. Ya deh. Ada lagi? Terakhir ada lagi terakhir. Dari teman-teman Putri, sepertinya boleh Putri. Tadi sambil sama Ustaz Mas Salman. Kayak gitu. Mana Putri? Boleh, kalau memang sekiranya ini nggak apa-apa, saling sharing aja Putri. Ya. Kalau tapi usulan saya ke Salman tadi, alangkah baiknya di indikator tadi itu dituliskan C1, C2, C3. Biar penguji nanti paham dia ya. Oke. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Kisi-kisi soal PAI untuk kelas 10 jurusan SMA. Oke. Dengan kompetensi dasar meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dalam yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Indikatornya itu peserta didik mampu membaca, menulis, melengkapi potongan ayat sama kayak Salman tadi di Quran Surat Al-Maidah dan At-Taubah, mengidentifikasi hukum bacaan
Maaf, hilang tadi. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, terus menghafal dalil dan mengartikan perkata. Berarti nanti di soal bakal ada perkata. Terus menelaah pesan-pesan yang terkandung, memahami asbabun nuzul. Kade yang kedua, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Materinya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Indikatornya juga sama, tinggal ganti kandungan surat-suratnya aja. Terus stop share dulu. Start. Pilihan ganda 20 soal. Tanda silang pada pilihan jawaban yang paling tepat. Terus saya masih belum tahu Ustaz cara ngebikin huruf Arab sambung di laptop, jadi saya tulis gini pakai gambar. Terus menanyakan hukum bacaan tajwid dengan garis bawah seperti yang tadi di kisi-kisi. Terus ini kandungannya dalam Quran Surat Al-Maidah. Terus kedudukan, terus ada pakai kecuali juga pertanyaannya, tujuan bekerja dalam Islam kecuali. Ini dari A sampai D. Terus di sini ada contoh cerita juga tentang tentang perilaku zina. Lalu di sini juga membedakan macam-macam zina. Di sini zina muhsan yang ditanya. Terus udah sih langkah-langkah menjauhi zina, dampak buruk. Gitu doang Ustadz. Ya. Oke. Soal nomor 19 apa itu? Perhatikan Surat An-Nur. A, B, C, D ya? Oh iya, ayatnya enggak. Apa? Oh, gitu ya. B, C, D. Bisa enggak itu bisa enggak itu pilihannya disederhanakan lagi, bisa enggak? Misalnya, enggak terlalu panjang itu. A, B, C, D. Kira-kira. Diringkas Putri, kira-kira bisa enggak? Jadi pilihan A-nya itu kan satu baris lebih. B satu baris, C. Jadi dalam hal ini, ini yang kita hindari. Pilihan A itu kan panjang, pilihan B panjang, pilihan C panjang, pilihan D pendek, gitu kan? Mungkin jawabannya kuncinya mana ini, Putri? Yang benarnya apa? A, B, C, D. Saya belum bikin. Yang benarnya apa, Putri? Belum di ini Ustaz. Enggak, kan Anda yang bikin soal nih. Okay, mana jawabannya benar? Saya kira bukan D kali ya. Kalau saya sebagai murid mungkin saya tidak akan milih D. Gitu. Mungkin saya milih C. Milih C. Jangan gitu kan. Nah, jadi gini. Jadi usahakan hampir seimbang. Pilihan A, B, C, D itu usahakan. Jadi D itu kan pengecoh itu. Ini pengecoh misalnya yang amat ini kontras. Jadi tidak ada yang memilih D.
Waktu kita level analisis kan, waktu kita belajar tentang tes level analisis, ya itu. Yang D ini harus di ini atau ABC bisa diringkas gitu bisa. Itu ininya apa? Ustadz mau nanya, kalau dia kayak yang soal di atasnya itu pakai kecuali gitu Ustadz. Enggak apa-apa. Terus yang kecualinya enggak, yang kecualinya itu kontras banget gitu. Pasti kecuali yang ini nih. Misalnya perilaku gitu kan. Kecualinya yang paling mana ya? Nih Ustadz ini. Tujuan bekerja. Nah, kecuali ini kan kontras banget. Meraih ridho Allah, tentu memberi nafkah, menolak. Jadi kan ini kayaknya mudah gitu. Dari kita lihat ininya aja. Tunggu loh. Nomor apa itu? Nomor A. Dibacakan mungkin Putri. Bacakan. Meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nomor 12 ya. Di bawah ini merupakan tujuan bekerja dalam Islam. Sebagai berikut, kecuali meraih ridho Allah, B. memberi nafkah keluarga, C. berfoya-foya, D. menolak kemungkaran. Kan gampang banget pas jawabannya berfoya-foya. Itu yang waktu kita diskusikan tes level analisis, ini yang kita masalahkan. Pengecohnya terlalu ekstrim. Cobalah Anda uji cobakan ini. Kontras banget pengecohnya. Iya. Cobalah Anda uji cobakan ini. Yakin saya tidak ada yang milih C. Gimana? Menurut Anda benar nggak? 30 dari semua. 30 orang siswa tidak ada yang milih C. Oke, jadi itu yang kita ini kan tes level analisis. Gitu. Jadi itu bisa kita rubah ini, perbaiki. Pengecohnya terlalu ekstrim, berfoya-foya. Oke. Boleh nanya nggak? Ya. Ini kan pengecohnya itu sulit ya, Ustaz ya, di actionnya ya. Itu cara menyederhanakannya gimana, Ustaz? Cara menyederhanakannya jadi sederhana gitu bahwa kan saya bilang dulu, membuat tes objektif ini lebih sulit, tapi skornya lebih mudah. Oke. Nah, jadi kita bisa kita lihat tadi, coba kembali ke soal yang tadi nomor 12 tadi, mau berapa tadi itu pengecohnya itu. Jadi di sanalah gunanya kita gitu. Oke. Di sinilah gunanya Anda diskusikan dengan teman sejawat. Anda diskusikan dengan ahli konten atau ahli bahasa ini ya, misalnya gitu. Jadi itu tadi, kalau dia meraih ridha Allah, kita memberi nafkah keluarga, kemudian menolak ini. Jadi inilah kita C itu apa kira-kira? Oke, yang sebetulnya yang A itu benar, B itu benar juga, tapi lebih benar A gitu kan. Yang C itu mungkin bisa boleh diterima, D itu boleh juga, tapi yang paling benar dari A, B, C, D ini adalah A misalnya kan gitu. Jadi soal A, B, C, D ini mengendaki siswa itu berpikir. Okay. Dia berpikir, oh ini benar nih. Ini B ini benar juga, tapi lebih benar A kayaknya. Meridai ridha Allah gitu kan. Nah, gitu. Jadi untuk itu bisa untuk membuatnya bisa Anda diskusikan sama teman sejawat atau diskusikan pada ahli konten. Ada lagi? Ya. Oke.
Oke. Ya mudah-mudahan lah. Karena mudah-mudahan Anda sudah dapat bekal ini ya. Jadi itu seperti yang saya bilang, membuat instrumen ini di sini kita lama ya, lama kita mahasiswa terbentur di bab 3. Okay. Di bab 3 terbentur, bab 1 oke, bab 2 oke, bab 3-nya itu dalam pembuatan ininya apa? Instrumen penelitian. Namanya penelitian tentu tidak bisa kita terlepas daripada instrumen. Oke. Oke. Jadi untuk itu Siti penanggung jawab mata kuliah ini siapa? Siti Rahayu kan? Ya. Ya. Ya, Siti Rahayu, tugas Anda pertama kumpulkan makalah dari teman semuanya, kumpulkan per poinnya, PP-nya per poinnya, kemudian juga kumpulkan juga ini apa? Yang tadi kisi-kisi soal tadi per grup. Oke, per grup. Kalau ada yang bikin per grup boleh, ada yang bikin per orang gitu kan. Tapi saya menyarankan per grup aja lah. Nah, itu Putri nanti di email ke saya ya. Ada Anda punya email saya? Ada Ustaz. Ada, oke. Makalah dan PPT sudah saya kirim Ustaz. Sudah, oke. Iya, tinggal tugas-tugas yang itu itu paling lambat kapan ya Ustaz untuk yang kurang UAS ke Anda ini. Paling lambat untuk UAS Anda kirimkan. Baik Ustaz. Ada lagi? Jadi, oke, semoga mata kuliah ini bermanfaat bagi Anda. Jadi ada produknya. Mudah-mudahan ini akan mempercepat jadi Anda dalam penyelesaian skripsi. Besok udah semester 6. Oke, semester 6. Semester 7 tinggal berapa mata kuliah? Enggak salah semester 7 itu biasanya PPL, praktek lapangan. Oke. Ya. Ya Ustaz, kita juga makasih Ustaz udah atas dedikasi antum sama satu semester. Dan minta maaf juga ya teman-teman ya. Apabila banyak kesalahan, dan lain sebagainya selama perkuliahan. Saya kondisi masih di tempat tidur karena menurut dokter kaki saya itu udah sebetulnya udah sehat. Oke, dagingnya udah tumbuh. Nah, kemarin kan habis dioperasi. Nah, tapi bilang dokter, Pak Mulyadi belum boleh ditapakkan. Belum boleh ditapakkan jauh-jauh. Jika kamar mandi boleh gitu kan. Tapi belum boleh ditapakkan jauh-jauh. Karena masih dagingnya itu masih ini nanti takut nanti kalau ini luka lagi. Oke, kita tetap semangat. Ya, Ustaz, lekas membaik Ustaz. Ya, oke, terima kasih banyak. Oke, kita akhiri sama-sama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz.